Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan untuk mengetahui apa hasil pertemuan antara Jokowi dan pengurus DPD PDI Perjuangan, kita langsung bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah. Ya Nesya, apakah dalam pertemuan seluruh ketua DPD bersama Presiden ini membahas reshuffle kabinet? Iya, Vero, dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam antara 34 ketua DPD dan sejumlah anggota partai, pengurus partai dan yang pertama bersama Presiden Joko Widodo, mereka membantah pertemuan tersebut tidak membahas mengenai reshuffle kabinet, meskipun dalam pertemuan tersebut membahas evaluasi kinerja dan juga mengenai memberikan saran dan juga masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi terkini di masing-masing wilayah di DPD yang dipimpin oleh ke-34 ketua DPD tersebut. Meski demikian, memang mengenai reshuffle kabinet sendiri, baik Puan Maharani yang merupakan yang juga mendampingi pertemuan tersebut menjelaskan bahwa tidak membahas reshuffle, sementara Ketua DPR atau kedua fraksi DPR RI Oli Dondo Kambe mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang membahas kinerja sejumlah kementerian atau menteri, tapi tujuannya bukan untuk mereshuffle kabinet, tapi hanya untuk memberikan masukan ataupun evaluasi sehingga para kementerian ataupun menteri-menteri tersebut bisa mempercepat kinerja tersebut untuk bisa merealisasikan program-program dari pemerintahan saat ini. Mengenai kabinet sendiri atau reshuffle kabinet, Puan Maharani juga mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo dan juga tentunya akan dibahas juga dengan mengikut sertakan pembahasan reshuffle kabinet bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi dalam pertemuan tersebut yang berlangsung 1 jam dan juga berlangsung secara tertutup, Vero, mereka mengatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet. Tapi apakah evaluasi atau memberikan masukan atau evaluasi kinerja dari yang diusulkan dari 34 ketua DPD ini juga akan berujung mengenai reshuffle kabinet. Ini juga kita juga belum tahu, Vero. Tapi yang jelas bahwa kemarin Mensesnek Pratikno menjelaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan reshuffle kabinet. Yang ada justru adalah mengenai evaluasi kinerja dan juga bagaimana mempercepat realisasi program-program yang ada. Dan Vero, ini merupakan petikan atau pernyataan dari Puan Maharani. Sama Pak Oli gitu. Mbak, tadi teknisnya tiap-tiap DPD diberi kesempatan untuk menyampaikan. Oh enggak, semuanya ini cair sekali. Hanya satu orang yaitu Pak Frans Suburaya, Ketua DPD NTT, menyampaikan aspirasi dari semua teman-teman. Kemudian kita makan sore bersama-sama sambil ya bicara-bicara santai aja, gitu aja. Tadi membahas mengenai koreksi dari kementerian juga nggak sih? Oh enggak, sama sekali enggak. Ada hembusan mengenai reshuffle kabinet? Enggak, sama sekali. Ada masukan soal reshuffle misalnya? Itu kan prerogatif presiden, sama sekali nggak ada bicara hal itu, reshuffle. Ya, Vero, ada pun salah satu pembahasan mengenai evaluasi dan juga pokok penting masukan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah membahas mengenai ketersediaan pangan. Apalagi kita tahu bersama bahwa saat ini kita akan menjelang hari raya ataupun hari Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Vero. Ya Nesya, apakah kemudian juga dari pertemuan tadi dapat menjadi sinyal bahwa hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan sudah berjalan baik begitu? Ya, Vero, tadi kita sempat menanyakan hal ini kepada Puan Maharani, tapi Puan mengatakan bahwa bisa langsung tanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo apakah ini merupakan sinyal komunikasi atau perbaikan komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung yakni PDI Perjuangan. Tapi yang jelas memang pertemuan ini merupakan realisasi dari rencana pertemuan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo saat itu di Bali, tapi baru bisa direalisasikan pada hari ini. Meski demikian, memang kalau kita ingat pada saat beberapa 4 bulan ini sejauh ini memang komunikasi antara PDIP dan juga Presiden Joko Widodo beberapa kali sering atau tidak baik. Dan hal ini juga dikatakan oleh Megawati pada saat Kongres beberapa waktu yang lalu, menyatakan bahwa komunikasi antara PDIP dan juga antara Joko Widodo tidak berjalan efektif karena sejumlah pihak, adapun juga ada beberapa pihak istana yang disebut adalah merupakan penyusup ataupun penumpang gelap ataupun bisa disebut lain adalah sebagai penghambat antara komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Dan memang meski demikian, Puan Maharani menyatakan bahwa berharap bahwa pertemuan seperti ini bisa berjalan dengan rutin dan juga bisa menghasilkan sinergi kerjasama antara program-program pemerintah dan juga program dari partai politik, tentunya salah satunya adalah partai pengusung dari Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala.
Vero. Baik, terima kasih Nesia atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Nesia Megawati dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah langsung dari Istana Negara, Jakarta.